makan pala ikan segede pala orang ya. Di sini rame, di sana juga lebih rame. Waduh, gawat nih foodies. Mau makan di mana kalau kayak begini? Mana perut juga nggak bisa diajak kompromi pula. Aduh, lapar berat nih guys. Waduh, foodies, ada yang menggolak-golak ini foodies. Ibu, ini apa sih Bu? Kepala manyung. Oh, lagi digunting nih kepalanya Bu. Supaya apa diikat tali? Biar dah hancur kalau dimasak. Karena memang daging ikan tuh kan lembut ya foodies. Jadi kalau dibolak-balik takutnya ambiar dia ya. Jadi harus diikat. Oh alah, ternyata jualan mangut kepala manyung tuh foodies. Manyung adalah ikan laut yang banyak terdapat di perairan Jawa Tengah. Makanya jangan heran kalau banyak banget olahan kuliner berbahan dasar ikan manyung di sini. Foodies, dari sekian banyak penjual kepala manyung di kota Semarang nih, warung makan Ibu Ana jadi salah satu favoritnya warga lokal. Nggak cuma mejanya yang penuh, tapi yang nyamperin langsung ke etalase juga rame po. Sampai penjualnya juga nggak ada yang stop ngelayanin tuh foodies. Pilihan menu di sini juga banyak banget loh. Nah, yang favorit sih ada udang saus, cumi hitam, dan buat yang goreng-goreng nih ada udang kremes juga. Udah siap lihat Tasya makan foodies atau kita mau makan bareng? Oke deh, gaskeun. Siapa sangka foodies warung pinggir jalan tapi seafoodnya gede-gede begini. Sampai pusing Tasya lihatnya ya. Ada kepala ikan yang ukurannya sebesar kepala orang. Ini aku sebelah-sebelahan sama kepalaku ya. Tuh. Ay, segede gini baru kepalanya aja loh ya foodies. Kebayang gak sih badannya ikan manyung segede apa? Kabarnya sih ikan manyung tuh beratnya bisa mencapai 14 kg per ekor. Wih, gede banget kan? Dengan warna kuah yang keruh kayak begini, udah ketahuan dong ya kalau rempah yang dipakai pasti bejibun alias banyak. Jadi daging kepalanya aja setebal ini foodies. Lembut, padat karena si ikannya tuh masih fresh atau segar. Nah, ngomongnya soal fresh atau segar, lokasi dari warung Bu Ana ini sendiri adanya di dekat Pantai Marina. Jadi semua makanan yang disajiin di sini itu dekat dari sumbernya, dekat dari laut foodies. Dengan proses masak yang cukup lama, bikin si daging ikannya ini juga diselimutin sama bumbu dengan ugal-ugalan tuh foodies. Sampai nggak dikasih celah dong buat daging yang nggak kena bumbu. Mantap! Plus nggak ke-skip sih nih aroma smoky dari proses pengasapan kepala manyungnya. It's so yummy! Definisi dari umami, rasanya lazis banget foodies. Pedas-pedasnya ada, asinnya juga ada, gurih-gurihnya juga ada foodies. Mantap pokoknya. Jadi kombinasinya cakep banget. Dan gak nyangka ya, kepala ikan bisa sesedep ini foodies. Mungkin kan ikannya cukup besar, jadi dagingnya lumayan banyak foodies. Kepala ikan sebesar ini biasanya untuk makan sharing gitu foodies, bisa 2-3 orang. Dan kalau menurut pelanggan-pelanggan Ibu Ana nih, makan kepala ikan manyung itu paling sedap kalau seruput daging yang ada di sela-sela tulangnya. Jadi nikmatnya tuh adalah di sebagian seruput-seruputnya foodies. Aku mau nyeruput minum juga foodies. Soalnya lumayan kerasa pedesnya ternyata foodies. Kuahnya lumayan pekat dan lihat nih bagian belakangnya tuh banyak banget biji-biji cabai. Jadi pedesnya ketara gitu foodies. Masih dari makanan yang pedas nih foodies, tapi kali ini makanan pedasnya tuh berupa udang. Duh, salfok gak sih sama ukurannya yang gede? Fix ini mah nggak bisa statue alias telan cuek. Kalau udah ngeliat udang segede gini mah ya, siapa yang nggak mau foodies? Wih, langsung kita takis aja, cheers. Sausnya pedas manis foodies. Tapi pedasnya nggak terlalu, masih pedasan sih. Nah ini ikan mangutnya. Kalau udang ini pedasnya nggak terlalu, tapi ada pedas-pedasnya, ada asam-asamnya. Kalau di sini olahan udang ini namanya udang saus aja ya. Tampilan bumbunya sih kelihatan simpel banget, tapi secara rasa ternyata nggak jauh-jauh dari penggunaan rempah nih foodies. Si rempah-rempah ini juga nih yang bikin bau amis khas dari seafoodnya bisa hempas hilang. Mantap ya. Kalau soal tekstur, karena si udang bago aka tiger prawn ini dimasak dengan teknik yang tepat, jadi tekstur lembut dan kenyalnya tuh masih ada banget loh. Latrusis alias lazis. Ngomongin soal udang foodies, ada temannya nih di sampingnya. Ini adalah udang kremes. Aku udah tadi ngiler banget liatin ini ya. Coba dengerin baik-baik. Kriuk banget gak tuh foodies? Kremesannya
Baru sampai ke kremesannya aja nih foodies, rasanya udah endulita banget. Dan udang kremes ini juga selalu disajikan dalam keadaan panas. Iya beneran panas foodies, karena udang kremesnya baru dibikin kalau ada yang pesen aja. Rasa kremesannya tuh garing-garing gitu, krenyes-krenyes, ada asin-asinnya. Jadi dicampurin sama tepung dan juga telur ya foodies. Plus ada campuran dari si udangnya foodies. Nah karena ini ukuran udangnya kecil, jadi bisa dimakan sampai ke kulit-kulitnya foodies. Udang yang dikasih juga banyak banget loh. Jadi nggak cuma makan kremesan aja nih kita, tetap ada udang yang tekstur empuk kayak gitu. Malah jadi perpaduan tekstur yang komplit. Ini sih menu-menu kids friendly banget ya. Cus catat ya, lokasinya tuh ada di Komplek Puri Mai Rokoco atau daerah Kampung Laut Semarang di Jawa Tengah. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Tapi kalau saran kita nih, jangan pernah datang di atas jam 2 siang. Dijamin udah banyak banget tuh menu yang habis. Foodies, buat kamu yang pengen cobain untuk makan kesini, langsung aja ke Warung Bu Ana. Lokasinya ada di sekitaran Tawangsari, Semarang. Pasti makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.